Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pola pengembangan pembelajaran akidah akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Afifah Nabila Nurjanti dengan NIM 210103110015. Pengembangan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Berikut adalah model pengembangan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan beberapa model pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan secara individu. Setiap peserta didik memiliki keunikan atau keunggulan masing-masing. Itulah yang membuat cara berperilaku atau cara pembelajarannya juga berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Siswa yang aktif di kelas belum tentu dia lebih pandai dari siswa yang lebih pendiam. Terlebih dalam pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak bukan hanya berupa materi atau teori, melainkan yang terpenting itu dalam cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita sebagai seorang pendidik harus lebih jeli dalam pengembangan pemahaman dari peserta didik. Hal itu bisa kita lakukan dengan memantau setiap individunya. Ketika ada anak yang lebih memahami teori, tapi dia dalam pengaplikasiannya kurang. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yaitu dengan cara kecil. Contohnya seperti memindahkan tempat duduk siswa yang tadi kita dudukkan dengan siswa yang kurang pemahaman, tapi dia dalam pengaplikasiannya sangat baik. Yang kedua yaitu pendekatan secara kelompok. Pendekatan secara kelompok dalam pembelajaran akidah akhlak sangat cocok untuk materi-materi sosial seperti zakat, membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela, mengaplikasikan sikap Ar-Rahman Ar-Rahim, dan materi-materi sosial yang lain yang membutuhkan banyak orang, sehingga anak bisa langsung mempraktekkan. Contoh strategi yang digunakan yaitu dengan membuat drama, karena drama membutuhkan banyak orang, sehingga materi akidah akhlak tidak sebatas pengetahuan, melainkan juga bisa terimplementasikan pada pribadi peserta didik masing-masing, sehingga perubahan tingkah laku akhlakul karimah pun bisa benar-benar tersampaikan atau terrealisasikan. Yang ketiga adalah pendekatan edukatif atau pembelajaran. Pendekatan edukatif ini sangat penting diterapkan di pembelajaran akidah akhlak MI atau SD. Pendekatan edukatif ini merupakan pembiasaan terhadap guru dengan peserta didik. Pendekatan terlebih lagi untuk mapel akidah akhlak atau mata pelajaran akidah akhlak yang memuat nilai-nilai norma dan kepercayaan. Pendekatan edukatif ini bisa dimulai dengan pembiasaan. Contohnya, guru selalu membiasakan sebelum belajar peserta didik diajari dengan doa sebelum belajar. Atau contoh yang lain, mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu dengan guru, atau mengucapkan terima kasih dan maaf kepada semua orang, dan sebagainya. Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut sering diulangi, maka guru mengharapkan atau semua mengharapkan bahwa akan dapat tercipta karakter yang baik pada peserta didik MI atau SD melalui pendekatan edukatif. Yang keempat adalah pendekatan variatif. Pendekatan variatif adalah pendekatan yang menggunakan beberapa metode yang digunakan oleh guru untuk mendapatkan hasil PBM yang optimal. Di masa sekarang, akidah akhlak adalah mata pelajaran yang sangat membingungkan bagi peserta didik MI atau SD. Terlebih lagi jika seorang guru menjelaskan tentang iman, hal yang abstrak yang
sulit dibayangkan, sulit dipikirkan oleh pemikiran anak rentan 7-11 tahun. Karena hal tersebut adalah hal yang abstrak yang tidak bisa dilihat dengan mata, indera mata. Oleh karena itu, guru harus sekreatif mungkin membuat analogi-analogi atau perumpamaan-perumpamaan untuk memahamkan materi iman tersebut kepada peserta didik. Walaupun tidak komprehensif, maka seiring berjalannya waktu mereka akan paham dengan sendirinya sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima adalah pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan dalam mata pelajaran akidah akhlak termasuk penting, karena ketika kita membahas materi-materi misalkan tentang makna ar-Rahman, ar-Rahim, zakat, dan yang sejenis, maka secara tidak langsung juga kita telah mengajarkan materi ilmu pengetahuan sosial, seperti kasih sayang, tolong-menolong, dan sebagainya. Ketika kita menginjak materi seperti mengagungkan ciptaan Allah seperti gunung, lautan, hewan, dan sebagainya, maka secara tidak langsung kita juga telah mengajarkan materi-materi ilmu pengetahuan alam, sehingga tidak ada jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi pendekatan keagamaan ini sangat penting dalam pembelajaran akidah akhlak di NI, agar dikotomi ilmu pengetahuan itu tidak terus terjadi yang membuat banyak orang pintar namun tidak beretika. Dengan model pendekatan keagamaan ini, maka diharapkan selain meningkatkan rasa syukur sebagai seorang muslim yang insya Allah dewasa kelak akan menjadi intelektual muslim yang beretika, yang tidak hanya tinggi keilmuannya namun juga melekat nilai-nilai keislamannya. Materi yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran akidah akhlak. Di dalam pembelajaran akidah akhlak ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan pembelajaran akidah akhlak tersebut. Yang pertama ialah faktor pendidik. Pendidik atau guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang mengantarkan sukses tidaknya proses pembelajaran akidah akhlak. Keberadaan guru atau pendidik tidak bisa digantikan oleh apapun. Oleh karena itu, seorang guru atau pendidik harus memiliki kualifikasi profesional dalam hal wawasan ataupun keterampilan untuk mengajar. Dan bagaimana metode yang digunakan guru atau pendidik dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif. Siswa dapat memberikan jawaban atau tanggapan dengan metode tersebut, dan juga siswa dapat menyerap materi yang disampaikan dengan metode tersebut. Faktor yang selanjutnya ialah faktor siswa. Di dalam pembelajaran akidah akhlak, keberadaan siswa sangatlah penting. Keberadaan siswa tersebut sangat menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran akidah akhlak itu sendiri. Ada dua faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang berada di dalam siswa tersebut. Bisa itu keturunan, bakat, perilaku, ataupun keterampilan yang dimiliki siswa tersebut. Faktor internal juga berpengaruh terhadap proses
pembelajaran akidah akhlak. Apakah siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dapat menyerap ilmu dengan benar, dengan baik atau tidak. Faktor yang selanjutnya ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor yang berada dari luar siswa tersebut, bisa meliputi keadaan keluarganya ataupun keadaan sosial masyarakatnya, itu bagaimana, apakah baik atau tidak, lingkungan sekolahnya, dan juga teman bermainnya. Faktor eksternal juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan juga mempengaruhi kepribadian dan perilaku siswa tersebut. Jika demikian, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menentukan tingkat keberhasilan sebuah pembelajaran. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan perpaduan budaya yang cukup menentukan langkah aktivitas seseorang. Seseorang bisa berjalan sesuai dengan programnya. Kadang karena lingkungannya yang mendukung, namun tidak jarang seseorang terpaksa menghadapi kendala, bahkan tidak jarang harus gagal hanya karena benturan dengan lingkungan. Sekali lagi, lingkungan merupakan salah satu penentu mampu tidaknya seseorang beradaptasi dengan apapun. Juga dalam kaitan ini, ternyata dalam dunia pendidikan pun keberadaan lingkungan cukup memberikan peran ganda. Ketika lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya memberikan warna positif terhadap semua lembaga pendidikan, dalam arti memberikan respon positif, maka tidak jarang lembaga menjadi statis dan kurang mampu mengembangkan berbagai aktivitas kependidikan, bahwa cenderung berjalan apa adanya. Jika demikian persoalannya, pembelajaran akidah akhlak pun keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika keberadaan lingkungan sekitar mampu mencerminkan aktivitas positif bagi proses pembelajaran akidah akhlak, maka dia mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pelaksanaan pendidikan itu. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan terbukti tidak relevan dengan proses pembelajaran akidah akhlak, jelas akan mempengaruhi kekurangan maksimalan proses pendidikan akidah akhlak itu sendiri. Itulah beberapa faktor-faktor yang cukup mempengaruhi bagaimana pembelajaran akidah akhlak itu dilaksanakan, sekaligus memberikan kontribusi bagi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Dalam arti, keberadaan faktor dimaksud akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan tidak berhasilan pelaksanaan pendidikan akidah akhlak di lembaga pendidikan. Bila kita lihat, maka lingkungan sekitar sangat mendukung. Hal ini dikarenakan dengan mudah kita dapat menemukan nama-nama Asmaul Husna yang terrapi di tulisan di pinggir-pinggir jalan, sehingga siswa ketika menuju ke tempat sekolah setiap hari melihat nama Asmaul Husna yang ada di jalan-jalan, yang mengakibatkan mudahnya siswa untuk mengingat, sebab mereka bisa langsung membaca dan mengingatnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.